Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini, Sabtu 24 Juli 2021, kita masuk dalam pekan biasa yang ke-16. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Untuk itu, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hidup kami lebih daripada sekadar perjalanan dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Maka berilah kami rahmat agar mampu merindukan kepenuhan dan arti hidup kami. Hidup kami lebih daripada sekedar tumpukan pikiran, keinginan, nafsu, dan kelekatan yang tak karuan. Maka berilah kami rahmat agar mampu merindukan tujuan akhir dan arti hidup kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pagi ini, memang dalam dunia persawahan sangat sulit membedakan antara ilalang dengan gandum. Kalau belum muncul bulir-bulirnya, kita sama sekali tidak tahu ilalang atau gandum. Akan tetapi, kalau sudah mulai berbulir, anak kecil juga bisa membedakan mana ilalang yang merusak dengan gandum-gandum yang siap dipanen. Makanya, memang biasanya ilalang-ilalang itu gak akan dicabut dengan alasan sulit membedakan kalau belum berbulir, dan kalaupun sudah bisa dibedakan. Ada resiko gandumnya pun akan ikut tercabut. Nah, reaksi murid-murid, pertanyaan mereka kepada Yesus, biasanya itu juga yang menjadi pertanyaan kita. "Tuhan, yang aku tabur dan perjuangkan kan benih yang baik.
Aku melayani Tuhan di gereja. Aku berkarya di kantor, berjuang untuk kebaikan keluargaku. Tapi kok malah tetap aja ilalang-ilalang itu pada bermunculan ya? Hari ini, kita mau merenungkan tentang bagaimana kita menyikapi ilalang. Hal-hal yang tidak mengenakan yang hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaan besarnya adalah, ilalang macam apa yang sekarang ini kita lihat dalam ladang kehidupan kita? Contoh, Tuhan, kenapa sih perasaan saya toh udah baik-baik nih, kerja, pelayanan, kok masih ada aja ya orang yang gosipin? Salah aku emangnya apa sih Tuhan? Kenapa Tuhan gak singkirkan saja tuh semua ilalang omongan itu supaya jadi baik semua? Dalam teks hari ini, kita akan bertemu dengan beberapa kebenaran ketika kita diperhadapkan dengan ilalang. Pertama, Tuhan tahu. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan ketika berhadapan dengan ilalang yang merusak itu. Akan tetapi, ada kalanya Tuhan seakan-akan memang membiarkan ilalang itu tetap ada karena Tuhan punya tujuan yang jelas demi kebaikan hidup kita. Kalau dalam teks kita hari ini ilalang dibiarkan ada, supaya semua yang baik yang sedang Tuhan kerjakan itu tidak ikut tercabut. Kenapa Tuhan membiarkan ilalang itu tetap tumbuh dalam ladang kehidupan kita? Mungkin di saat itulah Tuhan mau mengajar kita untuk lebih berpegang lagi kepada pemeliharaan kuasa kasih-Nya yang besar bagi kita. Paulus pernah mengalami hal ini. Ilalang-ilalang dia adalah sakit penyakit, kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupannya waktu itu. Lalu Paulus bertanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan gak cabut ini semua? Lalu apa jawab Tuhan? Justru ketika engkau lemah, disitulah engkau bisa belajar tentang Aku yang senantiasa mau dan mampu memberikan kepadamu kekuatan yang cukup untuk bertahan dan melihat karyaku melalui hidupmu. Ketika kehidupan penuh dengan ilalang yang mengganggu pikiran, disitulah kita punya kesempatan yang besar untuk melihat kuasa pemeliharaan kasih-Nya yang lebih besar lagi. Marilah berdoa. Tuhan, hidup kami lebih daripada sekedar gulungan hubungan, simpati, kebersamaan, serta jalinan yang ruwet dan asal-asalan. Maka berilah kami kemampuan, rahmat, agar mampu merindukan cinta, kasih sayang, dan arti hidup kami. Hidup kami selalu lebih daripada sekedar apa yang kami kira dan inginkan. Hidup kami memberikan demikian banyak makna dan arti yang kami lalaikan dan tak kami pedulikan. Karena itu Tuhan, berilah kami rahmat, agar dapat mengalami dan memperdulikan arti dan makna hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.